aneh dong. Politik identitas dalam demokrasi itu boleh, tapi itu boleh dilakukan kalau standar etika kita rendah. Oke. Sekali lagi standar etika Anda terlalu rendah. Oke, tepuk tangan dulu. Tenang. Saya pikir Anda tidak mengerti apa definisi mengenai politik identitas. Jangan ajari saya dosen. Anda saya lebih tidak tahu dari mengerti Anda. definisi politik Anda identitas. tidak paham tentang politik identitas Indonesia. itu berbeda dengan Baca identitas. sejarah. Apa maksudnya begini? Ya justru memang saya nggak habis pikir orang-orang yang menggaungkan tentang anti politik identitas apa yang dia maksud. Karena kita di partainya ada identitasnya nih. Nggak mungkin orang nasionalisme peci itu simbol nasionalisme. Masa kita nggak boleh pakai peci? Jadi mengkaburkan tadi Pak Andi bilang nggak boleh hanya karena Kristen. Tidak, karena ada orang menista agama di Jakarta. Muncullah reaksi, ada aksi dan reaksi. Kalau tidak ada yang menista agama, tidak akan ada yang namanya orang yang bereaksi. Jadi jangan kekalahan pilkada DKI itu disalahkan karena satu pihak saja, tapi karena tak ada asap kalau tak ada api. Oke. Nah jadi kenapa Pak Salim tadi menjelaskan, Habib Salim Ketua Majelis Syuro PKS, karena di masa kemerdekaan orang memperjuangkan kemerdekaan itu dengan takbir. Nahdlatul Ulama dengan Revolusi Jihad, Al-Wasliyah, Muhammadiyah, semua mereka untuk menguatkan, membangkitkan keberanian. Bung Tomo dengan takbir. Indonesia ini merdeka karena takbir salah satunya. Oke, saya ke Mas Andi. Itu Nggak ada identitas asap kalau nggak ada api. Kira-kira gitu Mas Andi. Gimana Mas Andi? Jangan dikaburkan hanya gara-gara ada yang bukan muslim. Tidak. Karena ada orang yang menista agama, maka muncul reaksi. Oke. Saya agak heran kalau menyebut bahwa dalam atau tidak ada masalah dalam soal politisasi agama. Sekali lagi mohon baca perdebatan para pendiri bangsa kita ketika mereka berdebat mengenai dasar negara, yang akhirnya berujung pada pidato Bung Karno pada 1 Juni tahun 45. Di situ jelas bahwa kita mempunyai masalah dalam soal atau ada perdebatan mengenai dasar-dasar negara, dan di situ para founding fathers dari semua kelompok, bukan hanya satu kelompok, sepakat bahwa dasar negara ini adalah Pancasila, bukan negara agama. Itu yang pertama, Mas. Ya, kemudian yang kedua, saya pikir Anda tidak mengerti apa definisi mengenai politik identitas. Jangan ajari saya dosen. Anda saya tidak tahu dari mengerti Anda. definisi politik Anda identitas. tidak paham tentang politik identitas itu berbeda dengan Baca identitas. sejarah. Identitas memang sesuatu yang melekat dalam diri kita. Akibat Semua bagaimana punya perbedaan identitas. itu menyatu Ada jadi identitas toleransi. agama, ada identitas ras, dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah sikap etis. Apakah kita ingin menggunakan identitas itu untuk memobilisir massa, memanipulasi orang untuk memilih seorang kandidat hanya berdasarkan sentimen Anda. Itu definisi mengenai identitas atau politik identitas. Anda sebaiknya membaca kembali definisi politik identitas. Ya, soal politik identitas itu otomatis salah. Yang menghancurkan itu yang salah. Kan begitu kan? Jadi gini Pak, sorry saya menambahkan. Kalau seolah-olah bahwa kita tidak boleh menonjolkan identitas, ya ini seolah-olah menyudutkan partai Islam. Beda. Politis. Mas Iqbal sekali lagi kelihatannya tidak paham tentang politik bukan identitas. Itu. Seolah-olah Anda Definisi mengatakan politik partai identitas Islam, itu beda dengan partai yang jelas identitasnya. Itu dua hal yang Seolah-olah kami berbeda. tidak boleh menonjolkan bahwa kami partai Islam. Boleh. Dianggap mempolitisasi. Nggak boleh dong. Boleh, boleh. karena Mengedepankan identitas itu boleh. Sekali lagi mengedepankan identitas boleh. Semua kelompok itu punya identitas, itu boleh. Yang tidak boleh adalah memobilisasi orang, memobilisasi massa untuk dengan menggunakan sentimen identitas. Sekali lagi dalam demokrasi, politik identitas itu boleh. Partai Islam nggak boleh memobilisasi umat Islam. Ya aneh dong. Politik identitas dalam demokrasi itu boleh, tapi itu boleh dilakukan kalau standar etika kita rendah. Oke. Kalau standar etikanya rendah, boleh, tentu Enggak, saja ini boleh. menunjukkan bahwa Dan itulah yang menyebabkan kalau misalnya Anda melihat contoh, saya ingin kasih contoh Anda, apa yang terjadi di Amerika dan di Eropa yang disebutkan oleh Mas Andreas tadi, bagaimana komunitas Muslim di sana terdiskriminasi oleh gerakan yang namanya white supremacist. Itu politik identitas. Apakah Anda akan mendukung tindakan semacam itu? Di Jakarta, Itulah yang saya bilang bahwa kenapa politik identitas itu tidak cocok dalam masyarakat yang plural. Itu tidak pernah bisa dibiarkan. Jadi sekali lagi standar etika Anda terlalu rendah. Oke, tenang dulu. Tenang. Saya mau lempar dulu kan saya itu. Sebelum saya ini karena PSI nggak punya identitas, jadi dia takut kalah sama identitas partai Islam. Mas Adi, emang seberapa mengkhawatirkan politik identitas kalau digunakan dalam satu kontestasi politik? Saya ingin istiqomah dengan tema malam ini, was-was politik identitas. Was-was itu kan mengasumsikan ada peristiwa politik identitas sebelumnya itu yang cukup membahayakan. Tentu Gus Coy, Mas Iqbal mengingat pada kasus Pilkada 2017 dan Pilpres 2019. Kita tidak bisa menutup mata, itu cukup brutal, pembelahan ekstrem. Orang tidak lagi bicara tentang politik identitas itu soal kemerdekaan. Politik identitas itu bukan soal apa yang ada di buku, bukan diskusi-diskusi yang ada di kelas. Ini identitas yang suci, given dari Tuhan. Orang bicara tentang konteks, siapapun yang kalah, siapapun yang menang dalam Pilkada DKI Jakarta, itu kan menyisakan duka yang cukup luar biasa. Ada orang yang dikafir-kafirkan, ada orang yang kemudian merasanya paling Islam. Begitupun dengan 2019.
ada partai yang disebut dengan partai setan untuk pendukungnya Jokowi, ada pendukung yang disebut dengan partai malaikat sebagai pendukungnya Prabowo Subianto. Itu realitas politik. Nah, Livi saya kira ke depan kalau ada diskusi dua arah, masing-masing narsum ini bikin makalah sebenarnya. Biar tidak ada jarak pemahaman yang menurut saya cukup ekstrim. Karena ini bicara pada standing posisi masing-masing. Yang satu bicara soal identitas, Betul. kenapa nggak boleh digunakan? Pertama bicara tentang Oke. identitas, yang kedua bicara tentang politisasi identitas. Yang kedua bagi saya, ada yang bicara politik identitas sebagai teori, batas-batas normatif, tapi ada yang bicara bahwa politik identitas itu dalam konteks praktik Tapi politik. sekarang gini, kalau dasarnya aja mereka sudah beda pandangan nih, beberapa politisi ini gimana kemudian masyarakatnya di tengah lapangan? Ya saya kira bikin makalah lah besok-besok. Mereka jelaskan kepada konstituennya masing-masing bahwa yang dimaksud politik identitas oleh kubu perubahan adalah identitas Islam, identitas suku, dengan satu Aturannya catatan. tuh jangan-jangan aturan Bawaslu yang nggak jelas. Bukan, dengan satu catatan. Oh, PKS partai Islam, enggak soal. Pilihlah caleg dan partai dari Islam misalnya, ada soal. Yang menjadi soal adalah ketika hanya PKS yang Islam, yang lain kafir dan kurang beragama. Kan itu yang kemudian terjadi pada realitas politik yang sesungguhnya. Dalam kesempatan saya mengatakan, identitas itu adalah sesuatu yang suci. Tapi karena dikunyah-kunyah, dimobilisasi, maka muncul kelompok minhum dan minna.